Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dewi Indriani, mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 2 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di video kali ini saya akan mereview film lagi yang berjudul Tari Zamin Par, yaitu merupakan film India yang dirilis pada tahun 2007. Nah, film ini berkisar pada perjuangan Ishan, yaitu seorang anak, untuk diterima dan dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh guru seni baru di sekolahnya. Nah, di video kali ini saya akan kembali mereview film dengan melihat perilaku dan kira-kira pendekatan apa yang cocok untuk tokoh-tokoh di film ini. Namun di film kali ini saya hanya akan mengambil dua tokoh saja, yaitu Ishan, yaitu tokoh utama, dan juga Nikum, yaitu seorang guru seni baru di sekolah Ishan. Jadi yang pertama kita akan membahas perilaku dan pendekatan apa yang cocok untuk tokoh utama, yaitu Ishan Nankishore Awasthi atau yang dipanggil Ishan. Nah, kali ini saya akan membahas perilaku Ishan lebih spesifik ketika ia dikirim ke asrama oleh orang tuanya. Nah, perilaku Ishan ketika dikirim ke asrama oleh orang tuanya itu mengalami perubahan yang mencerminkan rasa frustasi, kehilangan, dan penolakan diri. Ishan menjadi lebih tertutup, terlihat lebih murung, dan kehilangan minat serta semangat dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan ia kehilangan semangat atau minat untuk melukis, yang padahal dimana melukis ini merupakan hobi atau kegiatan yang sangat dia sukai. Nah, perilaku Ishan ini terbentuk sebagai hasil dari perasaan Ishan yang merasa terasingkan dan diabaikan oleh keluarga dan lingkungannya. Ketika dia dikirim ke asrama, Ishan menganggap itu sebagai tindakan penolakan atau hukuman dari orang tuanya untuknya. Nah, bagi Ishan, keputusan untuk menjauhkannya dari rumah dan memisahkannya dari keluarga adalah tanda bahwa dia dianggap sebagai beban atau masalah yang harus diatasi. Nah, tidak hanya itu, di asrama pun Ishan menghadapi lagi tantangan baru dengan kurangnya pengertian dan perhatian dari para guru dan staf yang berinteraksi dengannya. Mereka cenderung menganggap perilakunya yang tertutup dan ketidakmampuannya dalam pelajaran sebagai sikap malas atau kegagalan. Nah, karena hal inilah membuat Ishan semakin terisolasi dan merasa tidak dihargai. Nah, ada satu fakta juga yang menjadi alasan terbentuknya perilaku Ishan ini, yang sebagian besar disebabkan oleh kondisi disleksia yang dialaminya. Nah, disleksia sendiri ini merupakan sebuah gangguan pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis seseorang. Nah, karena Ishan mengalami kesulitan dalam hal ini, dia sering merasa frustasi, tidak berdaya, dan merasa bahwa dia diabaikan atau dianggap bodoh oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, sebelum kita membahas pendekatan apa yang cocok untuk perilaku Ishan ini, kita akan membahas dulu perilaku dari tokoh kedua, yaitu Nikum, yang merupakan guru seni baru di sekolah Ishan. Nah, perilaku Nikum ini dapat digambarkan sebagai perhatian, empati, dan peduli terhadap Ishan serta masalah belajarnya. Nikum adalah seorang guru seni yang baru di sekolah Ishan. Dia awalnya menjadi guru pengganti sementara untuk guru seni sebelumnya di sekolah baru Ishan ini. Nah, Nikum ini melihat potensi dan keunikan dalam Ishan yang tidak terlihat oleh orang lain. Nah, untuk perilaku Nikum ini sendiri dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman pribadinya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan anak-anak dengan masalah belajar dan bagaimana perasaan penolakan atau ketidakmampuan dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Ini bisa jadi karena dia telah bertemu dengan banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar sebelumnya, yang membuatnya memiliki kepekaan dan pemahaman yang lebih besar terhadap situasi Ishan. Nah, hal ini juga bisa terjadi karena sebelumnya Nikum pernah mengalami atau merasakan kondisi seperti Ishan. Nah, selain itu juga Nikum ini memiliki kepedulian yang tulus terhadap kebahagiaan dan perkembangan Ishan. Dia tidak hanya melihat Ishan sebagai siswa yang gagal, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi luar biasa dalam bidang seni. Nah, baik, kali ini kita akan membahas pendekatan yang cocok untuk Ishan maupun Nikum. Yang pertama, Ishan. Dalam konteks perilaku Ishan,
Pendekatan yang mungkin cocok ialah pendekatan humanistik. Nah, mengapa pendekatan humanistik? Karena pendekatan humanistik ini berfokus pada penghargaan terhadap individu sebagai makhluk yang memiliki potensi dan kebebasan dalam mengarahkan hidupnya. Nah, dalam film ini, Ishan ini mengalami perasaan penolakan, kehilangan minat, dan kepercayaan diri yang rendah. Jadi, pendekatan humanistik ini akan menekankan pada pemahaman dan penerimaan terhadap Ishan sebagai individu yang unik dengan kebutuhan khusus. Nah, Nikumlah sebagai guru seni Ishan dalam film ini memberikan perhatian, pengertian, dan dukungan emosional kepada Ishan hingga membantu meningkatkan harga dirinya dan memperkuat rasa percaya diri Ishan. Nah, untuk alasan kenapa pendekatan humanistik yang cocok untuk Ishan, yaitu karena pendekatan ini menekankan pada penghargaan terhadap individu sebagai makhluk yang unik dan memiliki potensi. Dalam kasus Ishan ini, dia itu merasa ditolak, kehilangan minat, dan kepercayaan diri yang rendah. Nah, pendekatan humanistik ini akan memberikan perhatian, pengertian, dan dukungan emosional kepada Ishan untuk membantu meningkatkan harga diri dan memperkuat rasa percaya dirinya. Pendekatan humanistik ini juga memfokuskan pada pengembangan potensi dan kemampuan individu. Ishan memiliki bakat dalam seni, dan pendekatan humanistik memungkinkannya untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan bakat tersebut. Jadi, dalam pendekatan humanistik ini, Ishan diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk mengarahkan hidupnya, mendorong kemandirian, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalahnya. Nah, pendekatan ini juga memperkuat rasa percaya diri Ishan dan memberinya kepercayaan bahwa dia memiliki nilai dan potensi yang luar biasa. Nah, untuk Nikum sendiri, pendekatan yang cocok untuk Nikum ini ialah pendekatan humanistik. Kenapa pendekatan humanistik? Karena pendekatan humanistik menekankan pada penghargaan terhadap individu, kepedulian terhadap perkembangan pribadi, dan pemahaman tentang nilai dan potensi setiap individu. Nikum di dalam film ini memperlihatkan sikap perhatian dan empati yang mendalam terhadap Ishan. Dia memandang Ishan sebagai individu yang memiliki potensi yang luar biasa meskipun mengalami kesulitan belajar, dan dia berusaha membantu Ishan mengembangkan bakat dan minatnya dalam seni. Nikum juga menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan dan perkembangan Ishan secara menyeluruh. Dia tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan emosional dan sosial Ishan. Nikum memberikan perhatian pribadi dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Ishan untuk tumbuh dan berkembang. Seperti pada bagian Nikum yang membuat festival melukis di sekolah. Nah, hal itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan perhatian pribadi dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Ishan. Sebab Ishan sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang seni, yaitu melukis. Nah, pendekatan humanistik juga menekankan pada pengembangan diri dan kebebasan individu dalam mengarahkan hidupnya. Nikum memberikan ruang bagi Ishan untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan bakatnya dalam seni, mendorong kemandirian dan membangkitkan kepercayaan diri Ishan dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Nah, dalam pendekatan humanistik ini, Nikum berperan sebagai pendukung, fasilitor, dan motivator yang membantu Ishan mengenali potensinya dan membangun kualitas hidup yang lebih baik. Dia mendasarkan perilakunya pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi yang tak terhingga. Dan penting bagi pendidik untuk membantu mengaktifkan potensi tersebut melalui perhatian, penghargaan, dan pendukungan yang diberikan kepada siswa. Nah, penting untuk diingat lagi bahwa pilihan pendekatan ini tergantung pada kebutuhan individu masing-masing dan konteks spesifik. Sebab setiap orang itu unik. Dan jika ingin memilih pendekatan yang sesuai, sebaiknya konsultasi dengan seorang profesional di bidang psikologi atau konseling agar dapat memberikan panduan yang lebih terarah dan efektif. Baiklah, cukup sekian review dari saya yang masih banyak kurangnya ini tentang film Tari Zameen Par. Lagi dan lagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di review film selanjutnya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.